Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh Shadiqul wa'dil amin. Amma ba'du, faya ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa wattaquni ya ulil albab. Hadirin jamaah salat Jumat yang mudah-mudahan selalu mendapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Mengawali khutbah Jumat kali ini, khatib mewasiatkan kepada seluruh jamaah dan kepada pribadi khatib, mari kita sama-sama meningkatkan kadar ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selalu berusaha sekuat tenaga untuk menjalankan apa yang sudah Allah perintahkan dan berusaha sekuat tenaga untuk menjauhi apa yang sudah Allah larang. Kenapa kita harus berusaha sekuat tenaga? Karena masing-masing dari kita mempunyai yang namanya iman. Iman kita ini naik turun, seringkali turun daripada naiknya. Begitu juga kita ini mempunyai musuh yang selalu mengompori kita, yang selalu menggembosi kita tanpa ada niatan kita, tanpa ada usaha yang selalu kita keluarkan untuk menjalankan apa yang sudah Allah perintahkan dan usaha kuat dari dalam diri kita untuk menjauhi apa yang sudah Allah larang, maka musuh-musuh kita akan membisiki kita untuk melaksanakan sebaliknya, yaitu senang melaksanakan kemaksiatan dan enggan untuk melaksanakan ketaatan. Oleh karena itu, mari kita sama-sama meningkatkan kadar ketakwaan kita kepada Allah dengan selalu berusaha sekuat tenaga untuk menjalankan apa yang sudah Allah perintahkan dan berusaha sekuat tenaga untuk menjauhi apa yang sudah Allah larang. Hadirin jamaah sholat Jumat, ketika kita hari ini merasa banyak mempunyai masalah, ketika hari ini kita merasa dihadapkan dengan berbagai macam ujian dan cobaan hidup, atau mungkin hari ini kita sedang mengalami ujian hidup dan tidak ada jalan keluarnya, maka jawaban dari itu semuanya adalah mari kita meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan semangat menjalankan apa yang Allah perintahkan dan juga semangat untuk menjauhi apa yang sudah Allah larang. Hadirin, suatu ketika sahabat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernama Auf bin Malik al-Asja'i
sowan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Sahabat Auf ini dikenal sebagai sahabat yang miskin hartanya, tapi kaya anaknya. Suatu hari datang kepada Nabi sambil mengeluh dan menangis bersama istrinya, sowan kepada Kanjeng Nabi. Wahai Auf, apa yang menyebabkanmu datang kemari dan apa yang menyebabkanmu sedih? Kata Nabi. Kemudian sahabat Auf bin Malik al-Ashja'i ini menceritakan apa yang membuatnya sedih. Ternyata salah satu dari anaknya yang ikut berperang ketika itu belum kembali, alias ditahan oleh musuh. Jamaah rahimakumullah, bisa membayangkan bagaimana hari ini jika kita mempunyai seorang anak, kita mempunyai seorang yang sangat kita cintai, kemudian ditahan. Mungkin dalam konteks hari ini yang ditahan bukan ditahan oleh kaum kafir, ditahan kesehatannya, hari ini sakit, ditahan pekerjaannya, sampai saat ini anak kita belum mendapatkan pekerjaan, atau ditahan jodohnya, sampai saat ini anak kita belum mendapatkan jodoh. Ini artinya rezekinya juga ditahan. Mendengar apa yang dikeluhkan oleh sahabat Auf bin Malik al-Ashja'i ini, Rasulullah SAW memberikan nasihat. Apa nasihatnya? Beliau mengatakan, ittaqillaha wasbir. Wahai Auf, bertakwalah kepada Allah dan bersabar. Hadirin rahimakumullah, jawaban ini mungkin menurut sebagian dari kita adalah jawaban yang klise, jawaban yang sering kali kita dengarkan ketika kita menghadapi ujian. Bertakwa dan bersabar, bertakwa dan bersabar. Tetapi sebenarnya takwa dan sabar inilah kunci yang paling mujarab. Ini adalah inti dari kita hidup di dunia ini. Kenapa? Karena dengan takwa dan kesabaran akhirnya kita nanti akan tawakal. Apa itu tawakal? Ikrar bahwasanya tidak ada yang bisa menolong kita kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa menyembuhkan anak kita kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa mempertemukan jodoh anak kita kecuali hanya pertolongannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan bertakwa dan bersabar dan endingnya nanti kita tawakal, inilah yang menjadi kunci mujarab untuk melewati ujian demi ujian yang sedang kita hadapi. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Lalu apa yang terjadi? Setelah mendengar nasihat itu, sahabat Auf pulang sambil mengamalkan di dalam kesehariannya sampai anaknya kembali. Menunggu anaknya kembali, beliau mengucapkan la haula wala quwata illa billahil alil azim. Ini merupakan ikrar, tidak ada kekuatan, tidak ada daya yang bisa menolong anaknya kecuali hanya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Singkat cerita, yang terjadi adalah anak dari sahabat Auf bin Malik al-Ashja'i ini pulang dengan selamat. Bukan hanya selamat, tetapi pulangnya sambil membawa kambing. Artinya apa? Pulang dengan selamat dan membawa rezeki untuk satu keluarganya. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Oleh sebab itu ada 3 hal yang dapat kita petik dari pelajaran sahabat Auf bin Malik al-Ashja'i ini. Yang pertama, mari ketika kita menghadapi ujian, ketika kita sedang menghadapi cobaan, mari kita selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Artinya bahwasanya mari kita terus melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan terus berusaha sekuat tenaga untuk menjauhi apa yang sudah Allah larang. Penyakitnya ketika musibah, ujian datang kepada kita,
yang sering terjadi kita malah enggan untuk melakukan ketaatan, tetapi kita senang melaksanakan kemaksiatan. Contohnya kalau kita hari ini diuji dengan kekurangan harta, maka yang dia pikirkan adalah bagaimana caranya mendapatkan harta dengan secepat-cepatnya, maka dia melaksanakan atau melakukan judi online. Ini merupakan sebuah kemaksiatan yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan? Mari kita pertebal kesabaran kita. Sahabat Auf bin Malik al-Ashja'i ini ketika diberitahu oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW untuk bertakwa dan bersabar, kemudian mengamalkan hauqalah, la haula wala quwata illa billah. Apakah anaknya langsung kembali? Apakah anaknya langsung hadir? Tidak. Butuh beberapa hari, butuh beberapa bulan. Artinya ini membutuhkan kesabaran. Kesabaran untuk apa? Kesabaran untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kesabaran untuk menjauhi maksiat. Dan yang ketiga, yang terakhir, apa yang bisa kita ambil, kita petik dari kisah sahabat Auf bin Malik al-Ashja'i ini adalah ketika kita mendapatkan ujian, ketika kita mendapatkan cobaan, mari sering-sering kita sowan kepada kiai, sowan kepada ulama. Kenapa? Sahabat Auf ini mendapatkan nasihat ittaqillaha wasbir dari siapa? Dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kepada siapa kita mendapatkan wasilah nasihat seperti itu? Dari para ulama, daripada kiai, daripada ustadz. Oleh karena itu, mari kita sering-sering sowan kepada ulama, sowan kepada kiai, dan sowan kepada ustadz. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, semoga pelajaran dari sahabat Auf bin Malik al-Ashja'i ini dapat menginspirasi kita semuanya ketika kita mendapatkan ujian, ketika kita mendapatkan cobaan, maka wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Mudah-mudahan kita ketika menghadapi ujian kita tetap takwa, kita tetap semangat untuk takwa kepada Allah, melakukan ketaatan dan menjauhi kemaksiatan. Yang kedua, mari kita pertebal kesabaran kita. Dan yang terakhir, ketika kita mendapatkan ujian, mari kita sering-sering sowan kepada ulama, sowan kepada kiai dan ustadz. Mudah-mudahan semua yang hadir di sini dan orang-orang yang kita cintai semuanya dapat beramal soleh semasa hidup di dunia ini, dan mudah-mudahan nanti meninggal dalam keadaan husnal khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin.
Ya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bi taqwallah fattaqullah wa'lamu annallaha amarakum bi amrin 'azim amarakum bis salati wassalam ala nabiyil karim faqala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli ala sayyidina Muhammad وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلادنا إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر إخواننا المسلمين المجاهدين في غزة اللهم انصر إخواننا المسلمين المجاهدين في فلسطين اللهم ثبت إيمانهم وأنزل السكينة على قلوبهم ووحد اللهم صفوفهم اللهم أهلك الكفرة والمشركين اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة